Pengakuan Wirda Mansur terkait latar belakang pendidikannya semakin ramai diperbincangkan. Ya, Wirda yang menuliskan Universitas Oxford dalam riwayat pendidikannya menuai polemik. Sang ayah Yusuf Mansur pun ikut turun tangan terkait hal ini. Lantas benarkah ada kesalahan penulisan di dalam riwayat pendidikan Wirda? Dan seperti apa tanggapan Yusuf Mansur terhadap pengakuan Wirda yang mengaku mengenyam pendidikan di 4 kampus berbeda? Heboh pengakuan Wirda mau tidak mau membuatnya menjadi objek perundungan oleh netizen dan beberapa rekan selebriti serta beberapa konten kreator pun seakan memberikan sindiran. Seperti apa Yusuf Mansur menanggapi hal ini? Benarkah ia mengutamakan pendidikan, bahkan membebaskan anaknya untuk memilih kampusnya sendiri? Di sisi lain, di usianya yang masih terbilang muda, nama Wirda Mansur memang digosipkan dekat dengan beberapa pria. Seperti apa Wirda menanggapi hal ini? Dan benarkah ada niatan Wirda untuk menikah di usia muda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kontroversi terkait latar belakang pendidikan Wirda Mansur semakin ramai diperbincangkan dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini. Ya, awalnya putri dari Ustadz Yusuf Mansur ini kedapatan menuliskan universitas terbaik nomor 1 di dunia, Oxford University, di riwayat pendidikannya. Hal tersebut tentu saja membuat pertanyaan. Pasalnya, untuk masuk ke universitas tersebut tentu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Gerah dengan banyaknya komentar serta sindiran yang dialamatkan kepadanya, Wirda pun buka suara terkait hal tersebut. Namun klarifikasi yang diberikan Wirda agaknya tidak membuat komentar serta sindiran mereda. Mau tidak mau sang ayah pun ikut turun tangan untuk menanggapi hal tersebut dan ikut menjelaskan latar belakang pendidikan anaknya seperti berikut ini. Gue sebenarnya nggak main Twitter, gue nggak tahu apa-apa, nggak tahu ada update apa, nggak tahu ada gimana. Karena terakhir gue main Twitter itu sekitar 2014 kayaknya. Dulu gue sempet lumayan sering nge-tweet ya. Kalau kalian bisa lihat Twitter gue yang lama tuh, gue juga udah pernah main Twitter, tetapi terakhir tahun 2014. Nah, terus gue ganti HP ceritanya, HP-nya rusak. Nah, begitu HP-nya rusak, gue lupa password. Jadi akhirnya gue nggak main Twitter lagi. Sampai sekarang gue nggak main Twitter. Terus kan rame tuh ya, teman-teman gue pada bilang, "Wir, lu lagi trending apa?" Gue nggak tahu apa gitu kan. Belum selesai SMA gue ngambil IB, International Baccalaureate di Oxford. Nah, sampai sini ini emang tricky nih. Jadi gue IB itu bukan kuliah ya, teman-teman. IB itu bukan kuliah. Itu setara sama SMA. Sama aja lah kayak lu mau lulus SMA. Nah, tapi ini namanya IB gitu. Gue ngambil International Baccalaureate tapi programnya juga nggak sampai selesai waktu itu. Itu hal yang biasa sebenarnya. Karena emang gue nggak tahu ya penerapan pendidikannya gimana gitu. Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Nah, tapi emang sampai sini trikinya kenapa? Karena kan yang jadi pertanyaan loh, terus kenapa di LinkedIn lo lulusan University of Oxford gitu. Sampai sini ya, yang bikin LinkedIn itu bukan gue sendiri. Jadi itu dibuat oleh salah satu staff yang emang ada misinformation di situ, menuliskan kalau gue itu lulusan
Universitas Oxford. Padahal dari gue sendiri tidak pernah mengklaim pernah belajar, cuma bukan kuliah gitu loh. Nah sampai situ gue nggak cross check lagi tuh waktu LinkedIn-nya itu dibuat, karena pada saat itu gue nggak punya LinkedIn sama sekali kan. Kemudian gue ditanya nih sama salah satu staff gitu kan, dibilang, Mbak Wirda udah punya LinkedIn belum gitu. Gue bilang belum, karena gue pikir buat apa juga gitu kan, buat apa juga orang gue nggak ngapa-ngapain, nggak mau apa gimana gitu. Jadi menurut gue kayak gue bukan profesional juga, buat apa gue bikin LinkedIn gitu kan. Sampai akhirnya dibikin lah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, tahun 2020, sekarang 2022 kan, dibikin tuh katanya biar lebih rapi aja gitu. Nah cuman gue nggak cross check lagi gitu. Yang menulis bahwa Wirda itu lulusan Oxford kan bukan Wirda, bukan saya juga kan itu. Ada teman-teman kantor yang salah naruh di LinkedIn bahwa Kak Wirda itu disebut alumni Oxford. Padahal nggak pernah kita nyebut Kak Wirda alumni Oxford University. Staff saya itu udah minta maaf, udah dihapus. Ya iya, ya kan namanya orang salah info, salah apa biasa aja. Emang Wirda pernah di sono kok. Saya yang nganterin. Pernah di New York, sekolah beneran loh di New York tuh. Sekolah Islam di Jamaica School. Nggak ada yang ngaku-ngaku dari kami ya, dari saya, papahnya dan Wirda, bahwa Wirda lulusan Oxford. Bahwa Wirda sangat berpeluang kuliah di Oxford, iya, karena pengalaman internasional beliau mulai dari SD. Dari SD saya udah bawa keliling Nusantara dan ke mancanegara, ketemu dengan syekh dan lain sebagainya. SMP kemudian di Jordan, Turki, SMA kemudian dititipin di Ustadz Syamsi Ali di New York, sekolah di sekolah Islam, resmi sekolah di sekolah Islam di New York, kemudian pindah ke Washington DC, sekolah di sana dan ngambil kursus LADO yang English Certified, supaya sampai kemudian ada I-20-nya, I-20, supaya gampang kemudian kuliah di Amerika. Tapi kemudian beliau mau belok swing ke Inggris. Belum selesai kabar mengenai dirinya yang mencatut Oxford University di riwayat pendidikannya, Wirda kembali membuat pernyataan yang menghebohkan manakala ditanya perihal dirinya yang disebut-sebut pernah mengenyam pendidikan di 3 kampus berbeda. Ya, seakan menjawab, Wirda malah meninggikan dirinya dengan mengatakan pernah kuliah di 4 kampus berbeda. 3 kampus kenamaan yang berlokasi di luar negeri, dan 1 lagi di pesantren milik ayahnya, Darul Quran. Pernyataan Wirda pun diiyakan oleh Yusuf Mansur yang membenarkan semua pernyataan yang keluar dari mulut putrinya. Gue pengen meluruskan yang lagi viral belakangan ini, dan gue juga gak ngerti kok bisa kayak gitu aja viral. But it's okay, gak apa-apa, I'm very open to you, dan gue mau meluruskan semuanya. Oke, jadi gini ya. Yang bilang katanya gue tuh kuliah di 3 kampus, ya itu bohong, karena sebenarnya bukan 3 tapi 4, say. Kalau mereka sampai tahu gue kuliah di 4 tempat, sorry, wah kayaknya mereka bisa, jadi gimana yang benar gitu. Oke, jadi gini, tahun 2017 gue tuh ngambil International Baccalaureate di Oxford, tapi nggak sampai selesai. Gue pulang ke Indonesia, di situ habis itu gue re-enroll ke kampus lain di Raffles University. So tahun 2017 gue udah sempat S1. Nah ini ya, tahun 2017 ini waktu itu lagi semester. Gue tuh nggak lama di sana, cuma sampai 3 semester. Habis itu gue out. 2018 gue ambil gap year, dan gue memutuskan untuk rehat sejenak sampai 2019 gue reapply lagi di University of Buckingham atau UOB. Nah, tuh jadwalnya ya, winter timetable 2019, University of Buckingham, oke? Gue ambil jurusan Business Enterprise. Di samping itu gue juga ambil double degree di IDAKU, Institut Darul Quran. Ya iyalah, gue sebagai kayak ya bukan yang punya daku juga, tapi maksudnya ya gue ada di daku, masa ya gue nggak kuliah di daku, ya gue kuliah di daku lah. Jadi gue ambil double degree, ambil jurusan Islam gitu loh. Jadi ambil 2 tuh, di UK dan di sini. I hope it can answers your questions and concern ya teman-teman. Yang lebih penting adalah ya
gimana ya, doain gue aja lah pokoknya gitu. Nah sekarang gue lagi cuti gitu. Dan akhirnya kemudian Wirda kuliah di Buckingham University, resmi terdaftar dan kuliah udah. Ya, cuma kan memang daring. Nah selama daring itu karena COVID dan lain sebagainya, dan beruntung Wirda belum berangkat, kalau enggak lockdown di sono. Kemudian ikut kuliah di Institut Darul Quran karena dalam tanda petik ya, dalam tanda petik punya babenya. Jadi dikelola oleh babenya sama kawan-kawan gitu ya. Artinya ya yang lebih berhak ikut kuliah ya Kak Wirda lah, sekalian mengalami experiences, pengalaman-pengalaman, dan sekaligus bisa ngasih saran langsung secara pengalaman kuliah di Institut Darul Quran. Wirda mau swing rencananya ke Singapura karena online-nya di Inggris itu ya bermasalah dengan perbedaan waktu. Jadi kalau Wirda bilang Wirda nih 4 kurang. Wirda ini harusnya 10 kampus diambil. Orang hari ini mah nggak sama kayak dulu kok. Hari ini online, pakai project, pakai tugas, ya kan? Saya ngambil S3, alhamdulillah nggak ngambil cuma 1. Saya ngambil di beberapa kampus dengan izin Allah. Ada yang lagi jalan, ada yang belum jalan. Tapi kalaupun jalan nggak bakal susah. Kenapa? By riset. Supaya nggak terbatas, dia Tuhannya kudu Allah. Begitu Tuhannya Allah nggak terbatas tuh kuliahnya, apa aja dia bisa dia kuliah. Di sisi lain, hebohnya pengakuan Wirda semakin membuatnya mendapatkan perundungan. Seperti apa Yusuf Mansur menanggapi hal ini? Benarkah Ustadz Yusuf Mansur memang mengutamakan pendidikan untuk Wirda, bahkan membebaskan anaknya untuk memilih kampusnya sendiri? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pasca kabar mengenai latar belakang pendidikan putrinya Wirda Mansur heboh diberitakan hingga dituding berbohong oleh warganet, Ustadz Yusuf Mansur mulai buka suara. Ya, ditemui kemarin, Ustadz Yusuf Mansur mengaku telah melihat segala perundungan yang dialamatkan kepada putrinya. Untuk itu, Yusuf Mansur memberikan nasihat kepada warganet agar bisa melihat orang dari kebaikannya dan bukan hanya melihat sisi keburukannya saja. Saya udah liatin segala bulian netizen, cacian netizen itu tanda cinta mereka aja. Mereka cinta, perhatian sama Kak Wirda, jangan sampai Kak Wirda bohong, jangan sampai Kak Wirda dusta, jangan sampai Kak Wirda tuh ngada-ngada gitu. Dan kan emang nggak pernah ngada-ngada dengan izin Allah. Oxford University itu cuma salah satu kampus di kota Oxford. Jadi kota Oxford tuh kayak food court gitu, isinya berbagai macam kampus gitu loh. Jadi sebenarnya mah tinggal gitu doang, mau kuliah di Oxford mah. Gitu. Kenapa? Ada Allah. Nah itu kan yang Kak Wirda ajarin kan sama teman-temannya, sama adik-adiknya yang masih pada SD SMP. Lo mau nggak lo kuliah di Amerika? Lo mau nggak lo kuliah di Inggris? Kak Wirda itu menurut saya mending jangan dimusuhin. Karena sama siapa lagi dengan izin Allah bisa belajar langsung sama orang yang kemudian punya pengalaman. Nggak banyak kan? Belum tentu mau berbagi. Kalau Kak Wirda mau berbagi, gimana caranya bisa kuliah di sono nggak pakai duit apa? Kalian anak Indonesia itu punya teman yang sukses, mendingan diajak ngobrol. Syukur-syukur minta ditraktir kopi sama dia. Intinya satu ya, buat adik-adik Kak Wirda, kakak-kakaknya Kak Wirda, teman-temannya Kak Wirda, satu, jangan pernah senang kalau ngelihat orang itu salah. Umpama ada orang benar-benar salah, jangan pernah seneng gitu loh. Kita justru harus, aduh kasihan tuh kalau dia salah gitu. Jangan pernah senang kalau orang itu kemudian bohong. Jangan. Wah bohong nih, jangan. Apalagi nggak seneng kalau orang tuh seneng, ya tambah masalah lagi. Berawal dari benci jadi cinta. Ada yang tadi cinta, benci, cinta lagi. Yang penting mah Kak Wirdanya harus positif. Ya,
Sadar akan kepentingan terbaik bagi sang anak, Ustadz Yusuf Mansur mengaku sangat mengutamakan pendidikan bagi putrinya Wirda. Wirda merupakan lulusan pesantren Darul Quran yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan saat ini Wirda pun tengah mengambil studi di University of Buckingham jurusan bisnis. Ustadz Yusuf Mansur mengaku membebaskan putrinya Wirda untuk menentukan kampusnya sendiri. Yang udah pasti banget itu Institut Darul Quran, karena punya babenya. Dan kuliahnya kan ya di pinggir pintu, namanya orang di rumah kan begitu. Dan sama aja walaupun di Institut Darul Quran online juga. Apa susahnya? Dan sekarang project base kok. Nggak kayak dulu. Dulu tuh kuliah ampun udah susah, ada zaman-zaman kami yang usia 40-an tahun ke atas. Waduh, yang namanya kuliah mesti absen, Ji. Tapi kalau sekarang mau orang kuliah, oke, we will talk about bla 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 bla. This is the marojinya, ya librarian ininya. You bikin tulisan ya dan presentasi, makin di YouTube. Nanti kita ketemu pertengahan semester yang akan datang. Yang kedua di Buckingham University. Nah kalau yang dua saya nyuruh Wirda nyari sendiri, nggak tahu apaan itu. Tapi pesan saya sih, saya bilang Kak Wirda, sekarang Madinah aja bisa online, ambil aja Madinah. Maroko bisa online, ambil aja Maroko. Nggak tahu, dia 3-4 dia nyari sendiri. Artinya kan si Wirda udah gede. Yang penting kan satu udah kita urusin. Nah kemana-kemana terserah dia lah. Di sisi lain, nama Wirda Mansur memang digosipkan dekat dengan beberapa pria. Seperti apa Wirda menanggapi hal tersebut? Benarkah ada niatan Wirda untuk menikah di usia muda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terlepas dari berita terkait latar belakang pendidikannya, sejak muncul di hadapan publik, nama Wirda Mansur memang mulai memancing perhatian. Pasalnya, selain memiliki paras yang cantik, Wirda juga tercatat sebagai artis multitalenta. Hal ini pun dibuktikan dari beberapa judul sinetron yang diperankannya. Tidak hanya itu, Wirda menelurkan sejumlah buku dan tercatat sebagai salah satu pengusaha muda sukses. Lantas benarkah kesuksesannya di usia muda membuat Wirda pun juga berkeinginan untuk menikah muda? Kegiatannya lebih fokus ke wirausaha aja sama pengembangan untuk anak muda. Jadi banyak bikin kegiatan-kegiatan. Apalagi kan habis pandemi ini pada stres ya kan. Jadi kita bikin reward lah, hadiah-hadiah supaya teman-teman tuh bisa refreshing gitu, bisa jauh lebih jernih lagi pikirannya. Jadi emang lebih banyak bikin kegiatan. Target menikah nggak ada sih, tapi kalau keinginan pengennya sekitar 2-3 lah insya Allah. Tapi balik lagi gimana Allah aja. Sebagai anak dari Ustadz Yusuf Mansur, ternyata Wirda pun sudah mandiri sejak dini. Bahkan Wirda sejak usia 13 tahun sudah bisa hidup mandiri dan juga sekolah di luar negeri, terpisah jauh dari kedua orang tuanya. Lantas benarkah Wirda Mansur sejak usia belasan tahun sudah mengenyam pendidikan di 3 negara berbeda? Kebetulan aku sekolah di luar negeri itu dari sejak SMP ya, udah di 3 negara. Jadi SMP sempat di Jordania di Arab, kemudian pindah ke Amerika, dan SMA-nya di Inggris. Memang secara mandiri tentu beda gitu ya, beda, jelas lebih mandiri, lebih dewasa, lebih matang karena udah belajar hidup sendiri sejak usia belasan. Sejak usia dia, bahkan lebih kecil daripada 13 tahun udah tinggal di Amerika. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi.
Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.